Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang indah di mana kembali kami datang dan mendengar firman-Mu. Mari berbicara ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-323. Saya memberikan judul ketika Paulus dan Barnabas dianggap dewa, ya. Dan nanti kita baca diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 sampai 14. Dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 20, ketika Paulus dan Barnabas di Listra, ada seorang yang sejak dilahirkan belum pernah berjalan, kakinya lemah dan dia menjadi lumpuh. Ia duduk mendengarkan Paulus dan Paulus melihat dia memiliki iman dan dapat disembuhkan. Ayat yang ke-10, kata Paulus dengan nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ayat yang ke-11, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaunia, ya. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas dianggap dewa Zeus dan Paulus dianggap sebagai dewa Hermes. Lalu kemudian datanglah imam dan membawa juga lembu jantan dan karangan-karangan bunga untuk dipersembahkan kepada rasul-rasul itu. Ayat 12, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka dan berkata, kami manusia biasa, kami di sini untuk memberitakan Injil. Lalu kemudian Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kepada mereka, ya. Lalu kemudian tiba-tiba datanglah orang-orang Yahudi dan membujuk orang banyak itu. Lalu mereka melempari Paulus dan Barnabas dengan batu, menyeret keluar kota sampai dikira mati, ya. Berarti begitu besarnya penganiayaan sampai dikira mati, ya. Saudaraku, dalam kisah ini kita belajar 3 hal, bahwa yang pertama adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, maka akan ada timbul iman di dalam hidup kita. Dan apapun juga pergumulan kita, Tuhan bisa melakukannya. Kita bisa melihat di sini bagaimana orang ini tidak bisa berjalan, tetapi akhirnya dia bisa berjalan. Hal yang kedua adalah ketika kita mendengar pujian, ya, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita kembalikan semua pujian kita kepada Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Paulus dan Barnabas. Dia mengatakan kami bukan dewa. Kami hanyalah manusia biasa. Jangan biarkan banyak orang fokus kepada kita. Biarlah banyak orang fokus kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang menjadi pusat dalam setiap pelayanan-pelayanan kita, ya. Hal yang ketiga adalah saudaraku, keberadaan kita jangan sampai ditentukan oleh perkataan atau perlakuan orang-orang kepada kita. Karena setiap perkataan dan perlakuan orang-orang itu bisa berubah. Seperti yang terjadi di Listra. Dalam sekejap mata mereka yang menganggap Paulus dan Barnabas dewa. Setelah itu mereka melempari dengan batu. Biarlah kita akan menganggap diri kita itu bukan apa kata orang atau perlakuan orang. Tetapi apa kata Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, ya. Oke saudaraku, biarlah pelayanan Paulus dan Barnabas di Listra ini boleh memberkati kita. Dan akan kita baca besok diambil dari kitab Yakobus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.